Drive to Survive Season 5 telah keluar ya. Dan ya udah gak kerasa udah angka 5 ya, udah season 5 loh. Edan. Oke, jadi ini akan menjadi video yang dimana akan menampilkan muka gua. Jadi semoga kalian gak bosan lihat muka gua. Jarang-jarang juga sih sebenarnya gua buat video buat tampil muka kayak gini. Oke, jadi hari ini gua mau memberikan opini dan penilaian gua tentang Netflix Drive to Survive Season 5. Kebetulan gua tuh nonton satu season itu cuma 2 hari aja. Karena kebetulan emang Sabtu itu gua gabut banget, lagi gak ada kerjaan, jadi gue pakai itu untuk tonton beberapa episode. Jadi gue udah nonton 1, 2, 3 episode di hari Jumat, pulang dari kampus langsung nonton. Terus episode 4 sampai terakhir 10 itu hari Sabtu. Oke, jadi gue udah nonton 10 episodenya. Dan di sini gue nggak bakal ngebicarain soal penempatan tim radionya, transisinya, dan berbagai hal itu yang terkaitan dengan secara itunya ya, visualnya ya. Ya karena emang sama aja guys, dari season 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sama aja, nggak ada perbedaan. Kadang mereka masih salah menempatkan tim radio, terus juga scene-nya juga masih beda ya. Jadi kayak misalnya dia lagi balapan A, tapi mereka ngambil scene dari balapan B gitu. Itu masih guys ya. Dan ya gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, mungkin karena emang gue akui emang sedikit sulit kayaknya kalau mereka nggak dapat footage di balapan tersebut, jadi mereka harus ngambil scene dari footage balapan lain. Itu kan emang ya kalau emang kesulitan ya wajar lah ya. Yang penting nggak terlalu kelihatan sih, tapi kalau menurut gue sih masih sedikit kelihatan beberapa. Tapi oke. Yang penting sekarang adalah ceritanya. Dan ya dari 10 episode itu, apakah ceritanya seru atau malah terlalu dramatize atau mungkin bosen? Oke, kita mulai dulu dari episode pertama. Episode pertama ya oke lah, so-so lah ya, nggak terlalu seru tapi ya nggak terlalu bosenin juga. Apalagi episode 1 emang mungkin ya emang masih slow aja lah, ngebahas tentang Ferrari akhirnya meraih 1-2 di musim 2022. Tifosi pasti sering nonton episode itu sih, gue yakin. Tapi kita udah masuk ke episode 2 nih ya, kita udah masuk ke episode kedua. Di situ tuh baru tuh kerasa serunya, dimana tim prinsipal saat itu Toto Wolff, Christian Horner, dan Mattia Binotto dan lain-lain itu sedang ngebicarain soal porpoising, atau lebih tepatnya Toto ngebawa-bawa soal porpoising. Di sini Toto Wolff ngebahas soal porpoising, yang dimana kelihatannya juga Toto tuh udah sedikit desperate ya, atau mungkin udah sedikit pasrah karena mereka nggak bisa menemukan solusi yang bagus atau yang tepat untuk mengatasi porpoising mereka. Nah, di sini Toto Wolff mungkin ya, ini kita anggap aja lah ya, nggak tahu bener atau enggak, mulai bermain ini nih dengan FIA, berharap FIA bisa ngebantu mengatasi porpoising ini. Dan tapi sebenarnya ya, cara mengatasi porpoising itu kan kalau kita udah tahu itu emang harus naikin ride height ya. Dan beberapa tim ada yang berhasil melakukan itu dan performanya juga masih oke aja, walaupun sedikit nurun lah. Karena emang kalau naikin ride height pasti bakal nurun performanya, tapi porpoisingnya kurang gitu. Tapi dan ya, Toto Wolff nggak bisa menemukan solusi yang tepat gimana cara mereka bisa meningkatkan performa tapi sekaligus juga porpoisingnya hilang gitu. Nah, di sini nih mulai panas nih argumen Christian Horner, Mattia Binotto, tim prinsipal lain sama Toto Wolff kan. Itu benar-benar panas banget. Dan ini sebenarnya udah ada rumor ya waktu itu ya. Katanya di tim prinsipal briefing itu ada sedikit drama di mana saling adu argumen ya, Horner, Binotto, dan Toto Wolff. Dan itu katanya direkam Netflix. Ini nih maksudnya, ini guys, scene ini nih di episode kedua itu guys. Nah ya, episode 2 tuh benar-benar kerasa banget. Itu juga nggak terlalu over dramatize, karena emang itu udah panas banget gitu. Dari kita berada di ruangan itu aja, mungkin kalau kita berada di ruangan itu juga udah kerasa panasnya gitu. Dan ya, itu scene udah bener epic dan cukup panas ya. Dan ya, itu episode 2 tuh seru. Oke, sekarang kita ke episode 4 di mana Mick Schumacher sama Haas ya. Kita tahu Mick Schumacher crash terus juga dapat poin susah gitu kan. Itu benar-benar didokumentasikan di episode 4. Dan kalian mau bilang mereka cukup memperlakukan Mick secara kotor ya, mungkin kalian benar-benar ya. Tapi di saat yang sama kita juga bisa ngerasain Haas tuh bener-bener panik kalau misalnya Mick crash terus nggak dapat poin. Tim tuh, finansial tim tuh bakal terdampak. Dan kelihatan tuh Gene Haas sudah mulai, aduh tolong dong suruh Mick jangan crash terus, ini nggak bisa diterima nih duitnya nih gitu kan. Gunther Steiner juga tertekan, kita bisa ngeliat tuh. Nah ini yang menurut gue episode 4 tuh cukup seru kalau misalnya kita sebagai fans netral. Tapi kalau gue fans Mick, gue jujur kesian juga sih sama Mick, tapi ya mau gimana lagi ya kan.
dunia F1 tuh emang kejam coy. Dan ya habis itu waktu Mick dapat poin pertamanya, mereka nggak terlalu kayak dramatize banget, tapi mereka bisa menjadikan momen itu sebagai momen yang cukup indah lah untuk keluarga Schumacher ya kan. Dan ya itu episode 4 menurut gue juga cukup seru, itu ceritanya dan gak terlalu over dramatize juga, jadi bagus banget. Oke, sekarang kita ke fiaskonya Piastri, Alpine, dan McLaren. Nah, kita tahu kan betapa dramatisnya, betapa meledaknya sosial media saat itu ya kan. Hanya karena seorang 4 kali Jordan membuat Instagram dan bukan pensiun ya, langsung dah tuh drama kan, di transfer market, dan termasuk dari Nando langsung pindah ke Aston, lalu Alpine butuh pembalap baru yang mana mereka udah punya Oscar Piastri, mereka pengen ngambil Oscar Piastri, maksudnya naikin, mereka mau naikin Oscar ke seat kedua Alpine itu, tapi ternyata Oscar juga sudah, kalau nggak salah bahkan udah finalize the deal ya sama McLaren, dan kita tahu lah drama itulah ya. Dan mereka cukup dokumentasikannya dengan baik, mereka juga nggak terlalu over dramatize, jadi kayak masih biasa-biasa aja lah, maksudnya nggak terlalu kayak di dramatis banget lah. Dan ya itu kalau nggak salah episode 5-6 kalian harus tonton juga tuh, karena emang benar-benar dokumentasikan dengan baik. Oke, lalu kita ke Yuki Pierre. Oke, ini singkat aja. Yuki Pierre, hubungan Yuki Pierre tuh cukup, kita bisa tahu loh hubungan Yuki Pierre tuh emang hangat, emang mereka tuh suka ngelawak, suka lucu-lucu dan hangout bareng gitu-gitu. Dan ya didokumentasikan baik di episode ke-7 kalau nggak salah ya, episode 7, dan kita bisa merasakan Yuki emang sedikit-sedikit Pierre itu, dan ya nggak terlalu over dramatize juga, yang dimana itu bagus. Nah, sekarang gue langsung lompat aja ke episode terakhir ya guys ya. Episode terakhir tuh episode ke-10. Nah, dimana dan di sini mungkin ceritakan ya battle-nya Ferrari dan Mercedes ya untuk posisi kedua di konstruktor, dan battle-nya Alpine dan McLaren di posisi keempat konstruktor. Dan ya kita ngerasa episode 10 tuh mungkin Asep gitu kan, tribute untuk Asep mungkin kan. Tapi menurut gue Netflix mungkin mikir kayak gini, gue nggak tahu ya. Mungkin Netflix pikir kayak gini. Mungkin Netflix ngerasa bahwa F1 tuh udah cukup memberikan tribute yang bagus untuk Asep ya, yang dimana mereka udah ngasih tribute ke Asep yang benar-benar layak didapetin untuk seorang Asep. Terus mereka juga udah ngasih akses ya, all access behind the scene balapan terakhir Asep, terus berbagai macam hal itulah. Dan mungkin Netflix merasa juga itu udah cukup gitu, mereka nggak perlu mendokumentasikan lagi gitu, karena emang udah jelas gitu kan. Tapi yang gue suka dari Netflix tuh di episode 10 tuh mereka sedikit memberikan tribute ke Daniel Ricciardo, yang dimana akan keluar dari McLaren dan tidak dapat seat di 2023. Ya sedih sekali, dan kita semua tahu Daniel Ricciardo adalah bintang di Netflix ya, salah satu bintang favorit di Netflix. Jadi mereka cukup pintar di sini, mereka bikin buat sedikit tribute, bukan tribute yang benar-benar khusus untuk Daniel Rick, tapi tribute singkat dan meaningful lah, dan cukup nyentuh hati juga untuk kita semua penonton. Oke, jadi ada 10 episode, nggak semua episode, tapi beberapa hal yang gue petik yang gue cukup seru. Ya kekurangannya itu tadi, mungkin Asep mungkin bisa dikasih screen time lebih ya, walaupun Asep tuh screen time dikit, tapi di scene time-nya itu setiap dia ada itu lucu-lucu semua coy, lucu-lucu, dan ya itu kita tahu lah yang scene retirement itu. Dan ya untuk keseluruhan gue akan beri rating ini 7,5 dari 10 lah, 7,5 dari 10. Ya hujannya makin deras, tolong. Oke, ya gue harus naikin suara gue dikit. Menurut gue mereka nggak terlalu ngedramatize, over dramatize maksudnya, jadi itu merupakan hal yang bagus. Dan dan secara cerita juga mungkin masih di bawah season 2. Menurut gue ini second best ya. Menurut gue season 2 tuh nomor 1, season 5 tuh nomor 2. Jadi oke, ya itu aja sih menurut gue ya. Aduh, hujan nih guys ya, jadi mungkin suara gue nggak bakal terlalu kedengeran, jadi gue mungkin langsung end aja videonya ya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe channel gue, like, dan share video ini. Dan kalau kalian udah nonton Track to Survive season 5, menurut gue kalian coba tonton aja kalau kalian punya Netflix, karena dijamin nggak semengecewakan musim lalu lah kalau menurut gue. Dan mungkin agak sedikit boring di beberapa episode, tapi sisanya sih yang gue udah cerita tadi itu kalian wajib nonton tuh karena seru banget. Oke guys. Udah hujan, suara gue takut makin gak kedengeran, jadi I'll see you guys next time. Goodbye.